Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Siti, saya Dr. Diana Nur Asrini, SPP, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Pada Bincang Sehat bersama Siti kali ini, kita akan membahas tentang penyakit paru obstruktif kronis. Apa itu? Yuk kita bahas satu persatu. Penyakit paru obstruktif kronis atau yang biasa kita singkat dengan PPOK adalah penyakit paru yang ditandai dengan gejala pernafasan yang kronis seperti sesak napas, batuk, produksi dahak yang dikarenakan kelainan saluran napas dan atau kelainan alveoli atau kantong udara di paru yang mengakibatkan hambatan aliran udara secara terus-menerus dan progresif. PPOK ini merupakan peringkat ketiga tertinggi penyebab kematian setelah penyakit jantung dan kanker di seluruh dunia, dengan variabel pasien yang biasanya adalah perokok, usia lebih dari 40 tahun, dan jenis kelamin laki-laki. Apa itu penyebab PPOK? Penyebab PPOK yang paling sering adalah kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok dalam jangka waktu yang lama. Penyebab lain yaitu terpapar polusi udara seperti debu, asap pembakaran, maupun zat kimia tertentu dalam jangka waktu lama. Penyebab yang lain yaitu yang agak jarang yaitu kondisi genetika di mana tubuh kekurangan protein alfa 1 antitripsin. Jenis PPOK secara umum ada dua, yaitu bronkitis kronik dan emfisema. Bronkitis kronik adalah infeksi pada saluran udara menuju paru yang menyebabkan pembengkakan dinding bronkus dan produksi cairan di saluran udara yang berlebih. Sedangkan emfisema yaitu kondisi rusaknya kantung udara pada paru yang terjadi secara bertahap. Bagaimana gejala PPOK? Gejala PPOK diantaranya yaitu sesak napas, terutama ketika sedang melakukan aktivitas fisik. Terdapat batuk kronis dan kondisi mudah lelah. Berikutnya yaitu mengeluarkan suara ketika sedang bernafas atau menginum. Terdapat produksi dahak atau penurunan berat badan, dan terkadang pada kondisi lebih berat bisa disertai bengkak pada kaki dan betis. Nah, sahabat Siti, pemeriksaan apa yang harus dilakukan untuk menunjang diagnosa PPOK? Selain anamnesa atau tanya jawab dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan lain yang harus dilakukan untuk menunjang diagnosa PPOK itu baku standarnya adalah spirometri. Spirometri itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai fungsi paru secara objektif. Pemeriksaan lain yaitu ronsen dada dan labor darah. Penunjang lain yaitu analisa gas darah atau pemeriksaan alfa 1 antitripsin.
Sahabat Siti, apa saja prinsip tata laksana PPOK? Yang paling utama dari tata laksana PPOK yaitu edukasi dan motivasi untuk berhenti merokok. Berikutnya yaitu pemberian obat-obatan seperti bronkodilator yang biasanya diberikan berupa obat hirup, steroid, mukolitik, dan antioksidan. Tata laksana non obat-obatan yaitu rehabilitasi paru berupa latihan fisik dan latihan pernapasan. Tata laksana lain yaitu pemberian terapi oksigen, dan pada kondisi PPOK berat bisa dilakukan pembedahan. PPOK merupakan penyakit yang dapat dicegah. Cara utama yang harus dilakukan adalah berhenti merokok dan hindari asap rokok. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah PPOK yaitu menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar jika bekerja di tempat yang banyak debu, asap, atau gas. Kemudian melakukan vaksinasi influenza dan pneumokokus. Berikutnya yaitu penerapan pola hidup sehat seperti mencuci tangan dengan air dan sabun secara rutin, beristirahat cukup, menerapkan pola makan yang sehat, bergizi lengkap dan seimbang, mengelola stres dengan baik, dan berolahraga secara rutin. Itulah sahabat Siti, pembahasan kita tentang penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Jadi, apabila sahabat Siti maupun keluarga memiliki gejala seperti yang saya sebutkan tadi, jangan ragu untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan yang terdekat atau dapat berkonsultasi bersama kami di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.